Pada tahun 2025, terdapat kasus milik Nadine Amizah dengan judul lagu Bertaut. Kasus ini bukan sekedar lagu, namun bagaimana seseorang menjaga haknya terkait karya yang dia ciptakan dengan sepenuh hati. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, yuk kenalan dulu dengan kelompok 3. Kasus ini bermula pada saat Nadine Amizah memprotes salah satu rumah produksi film yang menggunakan judul Bertaut Rindu tanpa izin darinya. Publik langsung mengaitkan dengan lagu Nadine yang berjudul Bertaut, di mana lagu tersebut sudah ada sejak lama dan memiliki makna yang personal. Dalam unggahan media sosial Nadine Amizah, dia tidak pernah mengizinkan penggunaan judul Bertaut tersebut karena ia merasa judul tersebut sudah melekat dalam dirinya sebagai pencipta sekaligus penyanyi lagu tersebut. Nadine juga menegaskan bahwa penggunaan kata tersebut melanggar hak moralnya sebagai pencipta lagu, karena kesannya menimbulkan seolah-olah ia terlibat dalam film tersebut, padahal tidak demikian. Sebenarnya yang membuat aku lebih kayak confused adalah let's say aku izinkan penggunaan Bertaut, lagunya dan judulnya. Placementnya tuh di film akan seperti apa? Karena lirik pertamanya aja langsung bun, tentang bundaku. Bun itu maksudnya bukan bun sayang gitu, bukan bun beb gitu, enggak, bunda. Setelah postingan itu viral, banyak musisi dan masyarakat yang mendukung Nadine. Kasus ini membuka mata banyak orang bahwa pelanggaran hak cipta bukan soal menyalin lagu, tetapi juga bisa penggunaan nama karya tanpa izin. Kasus ini merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang khususnya pada pasal 40 ayat 1 huruf D yang menyebutkan bahwa lagu atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi hukum. Dalam hukum hak cipta, terdapat dua hak penting. Yang pertama, hak moral. Hak moral adalah hak untuk menjaga nama baik, reputasi, dan keutuhan karya. Yang kedua, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat finansial dari karya tersebut. Dalam kasus ini, pelanggaran yang terjadi adalah pada hak moral, karena penggunaan kata bertaut tanpa izin jelas melanggar integritas pencipta. Jika film itu juga digunakan untuk kepentingan komersial, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi juga. Menurut pasal 113 UU Hak Cipta, pelanggaran seperti ini bisa dikenakan sanksi pidana hingga 4 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Walaupun dianggap sepele, tapi dampak secara hukum bisa sangat serius. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum seperti. Kasus ini memberikan pelajarannya yang sangat penting bagi para pelaku industri kreatif agar selalu menghormati dan menghargai karya orang lain dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kita juga belajar bahwa setiap karya, baik musik, tulisan, desain, atau video memiliki nilai dan identitas yang harus dijaga. Mengambil tanpa izin bukan hanya tidak sopan, tapi juga bisa merugikan secara hukum dan moral. Dalam konteks hukum bisnis, kasus ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kesadaran dalam dunia usaha. Perusahaan harus memahami konsep lisensi dan izin untuk memakai karya pihak lain agar tidak mengalami tuntutan yang beresiko. Selain itu, bagi masyarakat, kasus ini juga dapat menumbuhkan kesadaran dan saling menghormati proses kreatif. Karena karya bukan cuma hasil kerja nyata, namun bagaimana seseorang dapat berekspresi yang dilindungi dan dihormati.
Dari kasus Nadine ini kita dapat belajar bahwa hak cipta adalah bagian penting dari hukum bisnis, yang dimana berfungsi untuk melindungi ide dan kreativitas seseorang. Dengan menghormati hak cipta, kita bukan hanya mematuhi hukum tersebut, tapi kita juga dapat membantu membangun budaya yang menghargai karya anak bangsa. Semoga kedepannya semakin banyak pelaku industri kreatif yang semakin menyadari betapa pentingnya memahami, menghormati, dan melindungi hak kekayaan intelektual dalam setiap karya yang mereka ciptakan. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti